Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, ya saya juga takwimi. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang hikmah adanya penyakit. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang hikmah adanya penyakit. Dalam Islam, penyakit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa banyak hikmah. Jadi di situ dengan adanya penyakit terdapat hikmah-hikmah yang kita bisa ambil di dalamnya. Seperti menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat, dan menjadi momentum untuk introspeksi diri. Jadi di situ dengan adanya penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita, di situ penyakit yang kita derita bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya Rasulullah SAW di situ pernah bersabda, orang yang ditimpa penyakit di situ diibaratkan seperti dosa-dosanya yang gugur, seperti dedaunan yang jatuh dari pohonnya. Jadi di situ penyakit yang kita alami, jika terkena penyakit yang kita alami di sini, maka penyakit yang kita alami bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Karena penyakit yang kita alami di situ termasuk kepada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ diibaratkan penyakit yang kita alami di situ bisa menggugurkan dosa-dosa kita seperti dedaunan yang jatuh dari pohonnya. Jadi di situ gugurnya dosa-dosa kita diibaratkan seperti dedaunan yang jatuh dari pohonnya. Makanya di sini hikmah, terdapat beberapa hikmah yang kita bisa ambil di dalamnya jika kita ditimpa penyakit. Dan juga hikmah-hikmah yang lain yang kita bisa ambil, bahwa penyakit yang kita derita di situ bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya bisa mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang diderita oleh seseorang, makanya di situ termasuk ujian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di situ pernah berfirman bahwasanya jangan engkau mengatakan orang yang beriman sebelum engkau diuji. Jadi orang yang beriman di situ akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk mengetahui dan juga untuk mengetes keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan juga di situ penyakit, hikmah dari adanya penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu sebagai momentum untuk introspeksi diri. Terkadang seseorang senantiasa harus melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Makanya di sini senantiasa evaluasi untuk memperbaiki diri baik lahir maupun batin. Makanya dengan adanya penyakit,
kita senantiasa harus selalu menjaga kesehatan. Makanya ada kata-kata istilah sedia payung sebelum hujan. Artinya di sini senantiasa kita harus merawat diri terlebih dahulu sebelum datangnya penyakit. Sakit juga menjadi sarana untuk melatih kesabaran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikannya penyakit, bahwasanya seseorang bisa melatih kesabarannya di dalam menjalani kehidupan. Makanya seseorang bisa dikatakan sabar. Seseorang bisa dikatakan sabar setelah dia menjalani atau sesudah dia menjalani proses ujian, yaitu diberikannya penyakit. Terkadang seseorang di situ saat mengalami yang namanya penyakit, mereka senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala tanpa disuruh. Salah satu contohnya ditimpa rasa sakit gigi. Makanya di situ mereka selalu mengatakan atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sakit ya Allah, kayak gitu. Biasanya orang jikalau sudah ditimpa penyakit seperti itu. Makanya di situ sakit juga menjadi sarana untuk melatih kesabaran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah beberapa hikmah utama datangnya penyakit yang perlu diketahui. Artinya di sini dengan adanya penyakit terdapat beberapa hikmah yang kita bisa ambil di dalamnya. Hikmah yang pertama dari datangnya penyakit, perbendung dan penggugur dosa. Setiap rasa sakit yang diderita seorang mukmin dapat menjadi penebus dan penghapus dosa layaknya daun yang gugur dari pohonnya. Makanya di situ saya katakan tadi bahwa setiap sakitnya orang mukmin di situ, setiap sakitnya orang yang beriman di situ akan mendapatkan pahala dan bisa menjadi penggugur dosa. Gugurnya dosa karena ditimpa penyakit bagi seorang mukmin seperti atau diibaratkan seperti dedaunan yang jatuh dari pohonnya. Selanjutnya mengenai tentang hikmah yang kita bisa ambil dari datangnya penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Hikmah yang kedua di situ meningkat derajat di surga. Ujian penyakit yang dihadapi dengan rasa sabar dan ridha akan meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit di situ termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit yang kita terima atau penyakit yang kita derita dan kita ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menjadi perantara meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang dengan beberapa derajat. Satu, bagi orang yang beriman. Dua, bagi orang yang berilmu. Jadi di situ derajat manusia, derajat hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya beberapa derajat bagi orang yang beriman dan juga berilmu. Termasuk di sini ujian bagi orang yang beriman, yaitu rasa sakit. Beberapa hikmah yang kita bisa ambil jikalau kita ditimpa yang namanya penyakit. Yang nomor 3, sarana introspeksi dan pengingat. Sakit adalah alarm atau teguran agar manusia mengingat kelalaian masa lalu dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini terkadang penyakit yang kita terima, penyakit yang kita timpa kepada diri kita sendiri terkadang karena kelalaian dan juga kesalahan kita. Salah satu contohnya misalkan ditimpa rasa sakit karena kelalaian merawat diri. Salah satu contohnya misalkan terkena penyakit sakit gigi karena kelalaian merawat gigi kita.
jarang menyikat gigi, dan juga di situ makan makanan yang bisa membuat seseorang sakit gigi. Makanya di situ dengan kita adanya penyakit senantiasa menjadi sarana introspeksi diri supaya kita bisa merawat diri kita sendiri lebih baik lagi ke depannya. Dan juga di situ sebagai pengingat bahwasanya kita harus senantiasa selalu menjaga diri kita agar tetap sehat, dan senantiasa gunakan kesehatan kita untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kita bisa ambil dengan adanya penyakit di situ, bagian yang selanjutnya di sini mendorong untuk lebih bersyukur. Saat sakit seseorang akan lebih menyadari dan mensyukuri betapa berharganya nikmat kesehatan setelah kembali pulih. Artinya seseorang di situ dengan adanya penyakit, seseorang bisa mendorong untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di sini manusia terkadang lupa, tidak pernah menyadari bahwa nikmat sehat di situ sangat berharga di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya supaya seseorang bisa sadar bahwa nikmat sehat di situ sangat penting di dalam kehidupan kita, makanya diberikannya atau ditimpakannya penyakit. Sebelum datangnya sakit, seseorang merasa tidak sadar bahwa nikmat sehat di situ sangat berharga di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya di situ mereka senantiasa lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat sehat. Makanya di situ dengan adanya penyakit, seseorang merasa sadar bahwa nikmat sehat di situ sangat berharga di dalam kehidupan kita. Jadi di situ dengan adanya penyakit mendorong untuk lebih bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kesehatan. Beberapa hikmah yang kita bisa ambil dari adanya penyakit di situ, bagian yang selanjutnya ladang pahala. Kesabaran dalam menghadapi sakit mendatangkan ganjaran pahala yang besar, dan bagi orang yang biasa beramal soleh seperti sholat atau puasa, di sini pahalanya akan tetap mengalir meski terhalang sakit. Jadi seseorang di situ jikalau terkena penyakit, maka penyakit yang diderita di situ menjadi ladang pahala, karena mereka senantiasa sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan di dalam hidup kita. Sabar di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Berkaitan dengan beberapa hikmah dari datangnya penyakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adza mim maradin, fama siwahu illa khattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha." Artinya, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di situ bagi orang yang beriman yang ditimpa suatu penyakit dan juga sejenisnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa mereka seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan hikmah adanya penyakit, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Artinya, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80. Artinya di sini kita kembali lagi bahwasanya yang bisa menyembuhkan segala penyakit di situ hanya Allah Subhanahu wa taala.
yang memberikan penyakit terhadap seseorang Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang bisa menyembuhkan dari penyakit tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi introspeksi diri kita semakin baik ke depannya, dan kita menggunakan kesehatan kita untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa kita jangan lupa mensyukuri nikmat sehat sebelum datangnya penyakit. Mensyukuri nikmat sehat sebelum datangnya penyakit di sini, kita senantiasa merawat diri kita untuk selalu di dalam kondisi yang sehat dan juga prima. Senantiasa kita bisa ambil hikmah di dalamnya dengan adanya atau datangnya penyakit di dalam kehidupan seseorang. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.